Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pengurutan rekaman. Nah, beberapa metode sorting yang sering digunakan adalah pengurutan gelembung atau bubble sort, pengurutan cepat atau quick sort, atau pengurutan heap atau deret atau heap sort ya. Nah, hari ini kita akan belajar ketiga-tiganya. Pengurutan gelembung atau bubble sort ya. Salah satu prosedur pengurutan paling sederhana adalah pengurutan gelembung. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Ya, jadi ini teorinya ya. X merupakan suatu array integer di mana n rekaman pertamanya akan diurutkan sehingga X yang ke I kurang dari sama dengan X yang ke J untuk I lebih dari 91 dan kurang dari dengan N. Nah, gagasan dasar pengurutan gelembung adalah langkah-langkah melewatkan satu rekaman melalui rekaman-rekaman lain di dalam berkas. Masing-masing langkah mengandung proses untuk membandingkan rekaman pendahulunya atau X yang ke I dengan X I min 1 dan mempertukarkan kedua rekaman bila urutan mereka tidak tepat, yaitu bila X yang ke I kurang dari X I min 1. Nah, jadi begini. Jadi misalnya kita punya data ini ya, data angkanya 15, 31, 28, 43, 65, 35, 78, 20 dan 19. Jadi ini data ini yang akan kita urutkan. Nah, pertama adalah kita lihat dari data yang ada. Kita perkutukarkan datanya jika data sebelah kiri lebih besar. Nah, ini dengan ini lebih kecil ini kan sudah betul. Nah, dengan ini besar mana? Ya besar ini kan, maka ini kita nanti akan kita tukar. Nah, kemudian ini sudah betul, ini sudah betul, ini dan ini lebih besar ini kita tukar. Kemudian ini sudah betul, dan ini dengan ini 78 dan 20 besaran 78 ini kita tukar. 20 dan 19 besaran 20 ini kita tukar. Nah, dari hasil yang kita lihat nanti kita bentuk buat iterasi 1. Nah, hasil pertukarannya nanti seperti ini: 15, 28, 31, 43, 35, 65, 20, 19 dan 78. Itu misalnya ya. Nah, kemudian dari hasil iterasi 1 kita lihat lagi, ini sama ini sudah betul, sudah lebih kecil sebelah kiri kan, sudah betul. Ini sudah betul. Kemudian kita bandingkan ini dan ini. 43 lebih besar dari 35. Ini berarti nanti kita tukar. Kemudian ini sudah betul. Ini dan ini besaran ini 20 kita tukar ke sini. 19 kita tukar ke sini. Ini sudah betul. Nah, dari hasil pertukaran nanti akan menjadi iterasi yang kedua. Jadi seperti ini bentuknya: 15, 28, 31, 35, 45, 20, 19, 65, 78 ya. Kemudian dari hasil iterasi 2 kita lihat lagi mana yang lebih besar sebelah kirinya. Yang ini ya kan. 45 lebih besar dari 20. Ini juga lebih dari 20 kan. Nah, ini nanti yang kita tukar gitu. Nah, kemudian hasil pertukaran menjadi iterasi yang ketiga. Kita tulis 15, 28, 31, 35, 20, 19, 45, 65, 78. Ini yang belakang ini sudah pada posisinya ya. Kemudian hasil pertukaran ini jadi iterasi yang keempat ya kan. 15, 28, 31, 20, 19, 35, 45, 65, 78. Yang masih besar kiri ini ya kan. Dari ini nanti kita tukarkan, ini kita tukarkan juga ya. Dari pertukaran akan menjadi iterasi yang ke-5, 15, 28,
20, 19, 31, 35, 45, 65, dan 78. Nah, dari sini kita lihat, dari iterasi 5 kita lihat gimana yang bisa kita pertukarkan lagi. Ya, ini 28 dengan 20 dan dengan 19. Nah, kemudian hasil pertukaran akan jadi iterasi yang ke-6. Jadinya 15, 20, 19, 28, 31, 35, 45, 65, dan 78. Nah, dari iterasi ke-6 mana lagi yang bisa yang lebih besar sebelah kirinya ini nanti akan kita tukarkan, kita tukar ya. Jadinya nanti jadi iterasi yang ke-7, jadi 15, 19, 20, 28, 31, 35, 45, 65, dan 78. Jadi untuk soal yang ini selesainya di iterasi yang ke-7 ya. Ini sudah urut gitu ya. Jadi begitu. Bisa ya. Jadi tinggal nuker-nuker terus kita tukar gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke pengurutan cepat atau quickshot. Pengurutan cepat memproses berkas dengan membagi rekaman-rekaman menjadi beberapa kelompok, kemudian mengurutkannya. Berkas atau kelompok dibagi berdasarkan perbandingan dengan rekaman pertama dari berkas. Semua rekaman dengan kunci lebih kecil dari kunci pada rekaman pertama diletakkan di sebelah kiri rekaman pembanding. Sedang rekaman dengan kunci yang lebih besar diletakkan pada bagian sebelah kanan rekaman pembanding. Nah, jadi ini misalnya ini ada datanya ya. Kunci pertama ini ya kita ambil dulu ini sebagai pembandingnya, kita letakkan di tengah sini plek. Nah, nanti kunci pertama ini kita bandingkan dengan ini. Nah, kalau lebih kecil dari ini kita letakkan sebelah kiri ya. Kalau lebih besar dari pembanding ini kita letakkan di sebelah kanan, gitu caranya. Nah, ini algoritma. Jika terdapat banyak rekaman yang diurutkan, pisahkan rekaman tersebut menjadi 3 kelompok, yaitu rekaman-rekaman dan kunci rekaman lebih besar dari kunci rekaman pertama dengan menggunakan prosedur pertukaran cepat. Urutkan cepat rekaman-rekaman data yang berada dalam kelompok pertama menjadi 3 kelompok. Urutkan cepat rekaman-rekaman data yang berada dalam kelompok ketiga menjadi 3 kelompok. Jika tidak, maka proses berakhir. Nah, jadi begini. Misalnya kita punya data ini ya 28, 31, 15, 43, 65, 35, 78, 20, dan 19. Nah, kita ambil ini sebagai pembanding, letakkan di tengah. Ini kan. Kemudian bandingkanlah ini dengan ini ya, dengan data ini. Misalnya lebih besar letakkan di kanan, lebih kecil letakkan di sebelah kiri. Misalnya 31 sama 28 lebih besar mana? Lebih besar 31 kan, maka dia letakkan di kanan. 15 lebih kecil berarti sebelah kiri. 43 sebelah kanan. 65 sebelah kanan. 35 sebelah kanan. 78 sebelah kanan, ya kan? 20 sebelah kiri. 19 sebelah kiri, nah, gitu. Jadi ini sekarang sudah kita lihat, bisa kita lihat kan, ini ada bagian yang sebelah kiri, ini tengah, ini kanan. Jadi ini bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, gitu ya. Kemudian ini ya sebelah kiri ya, sebelah kiri kita jadikan pembanding. Nah, apakah ini lebih besar dari ini? Besar dari ini? Tidak, maka ini kita letakkan di posisinya, kita kotak, ya kan? Kalau sudah paling kecil ini berarti ini kita kotak. Nah, gini, ya kan? Karena ini tidak bisa, ini sudah di kiri. Kalau misalnya ini ada lebih kecil, maka ini nanti akan geser ke sini ya.
ini ya kotak. Kemudian kita ambil ini ya, yang kedua ya, yang kedua ini kita bandingkan dengan ini ya, apakah lebih kecil? Tidak. Maka kalau tidak, ini kan dibuletin ini kita tukarkan, kita pertukarkan gitu ya. Jadi ini nanti akan jadi pembanding. Jadi kalau sudah di kotak berarti sudah pada posisinya. Karena nanti berikutnya akan jadi pembanding adalah ini. Demikian juga dengan ini. 31, apakah ada yang lebih kecil dari 31? Tidak, maka ini di kotak. Ya, nanti pembanding berikutnya adalah ini. Nah, sekarang ini kan dari sini kita bandingkan ini dengan ini ya. Kalau ini lebih besar, nanti ini akan ditukarkan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini yang dibandingkan, diletakkan ini dibandingkan. Kalau misalnya lebih kecil, ini ditukar. Nah, jadi ini jadi 15, 19, 20 ini langsung di kotak. Ini berarti sudah di posisinya. Kemudian tadi ini kan sudah di posisinya. Sekarang pembandingnya adalah 43. Maka diambil telek. Nah, di kotak tek gitu kan. Dibandingkan dengan sebelah kanannya, ini lebih besar, biar taruh kanan. Ini dengan ini lebih besar, lebih kecil, ini dibandingkan, diletakkan sebelah kirinya ya. Kemudian 78 udah kelihatan ya. 78 lebih besar, letakkan di sebelah kanannya gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu untuk iterasi berikutnya adalah ini ya. Ini dan ini ya. Nah, sekarang ini sudah urutan ini ya. Jadi ini langsung di kotak. Kemudian kita kembali ke sini. Ini tadi sudah di posisinya. Sekarang pembandingnya adalah ini 65, kita tarik ke bawah, kita kotak. Nah, kita bandingkan apakah dia lebih kecil dari yang sebelah kanan ya, ini kita kotak ya. Dan ini juga apakah ini ada yang lebih kecil dari 35? Enggak ada kan, ini kan sudah urut, ini sudah di kotak, maka ini langsung di kotak ya. Ini langsung di kotak juga gitu ya. Jadi sistemnya gitu. Jadi kita ambil di sebelah kirinya, sebelah kiri diambil. Kita jadikan ini sebagai pembanding. Kalau ini kan kebetulan di kiri, kita anggap aja yang ini. Ini kita letakkan di sini, plug ya kan. Kemudian dibandingkan dengan sebelah kanannya. Ini lebih besar, maka dia diletakkan di sebelah kanannya. Terus kemudian ambil lagi yang sebelah kanannya. Ini diturunkan di kotak, ya kan? Ini garis beri di kotak. Dibandingkan dengan kanannya lebih besar. Ini lebih kecil, berarti taruh sebelah kirinya. Ini 78 lebih besar sebelah kanannya, gitu ya. Kalau sudah, ini di kotak. Kemudian 05 diturunkan lagi di kotak, dibandingkan dengan kanannya sudah lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih kecil, ini taruh kanannya ya. Ini lebih besar, bakal taruh kanannya. Enggak ada lagi yang dibandingkan kan, berarti ini sudah selesai gitu ya. Gitu bisa ya. Jadi intinya diambil sebelah kiri sebagai pembanding ya. Jadi ini sebelah kiri, ini sebelah kiri, sebelah kiri gitu ya. Ini juga mulai kiri, nah, terus begitu ya. Kemudian pengurutan heap. Pengurutan heap merupakan algoritma yang menarik karena sangat sederhana. Nama heap diambil dari struktur data yang mendasari pengurutan tersebut, yaitu struktur heap. Pengurutan heap memanfaatkan keunggulan sifat-sifat yang dimiliki oleh pohon biner lengkap, yaitu heap biner atau heap merupakan pohon biner lengkap dengan kunci yang disimpan
dalam masing-masing titik memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan nilai kunci dari masing-masing anaknya. Definisi tersebut memberikan indikasi bahwa akar akan berisi rekaman dengan kunci tertinggi. Tahapannya yaitu tahap 1 dilakukan menambah rekaman demi rekaman pohon biner sehingga syarat pohon biner lengkap terpenuhi. Tahap 2 mengurutkan heap dilakukan dengan cara menukar rekaman akar dengan rekaman terakhir dalam pohon biner, kemudian menyusun ulang sehingga pohon biner menjadi urut. Nah, jadi misalnya gini, ya. Tahap 1 adalah menyusun heap. Ya. Jadi misalnya kita punya data ini 28, 31, 15, 43, 05, 05, 35 dan 19. Pertama kita ambil dulu ini 28. Nah, kemudian kita buat akarnya sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri dulu. Nah, kita masukkan data yang kedua 31. Kemudian kita perbandingkan lebih besar mana. Nah, kalau lebih besar yang bawah maka ini kita pertukarkan. Jadinya ini 31, ini 28. Kemudian kita buat akar sebelah kanan. Data yang ketiga ini 15. Nah, ya. Ini sudah betul ya. Kemudian kita masukkan data berikutnya 43, berarti dia diletakkan di sebelah sini, di bawahnya 28, taruh di sini. Kemudian dilihat lagi apakah data 4 yang baru kita masukkan itu lebih besar dari data atasnya. Kalau ya dia ditukar. Jadi ini lebih dari ini lebih dari ini, maka ini nanti terjadi pertukaran. Jadinya yang ini menempati posisi atas sendiri. Jadi 43, 31 dan 28. Gitu. Ya. Kemudian dimasukkan lagi data berikutnya 65. Di sebelah kanannya ini akar sebelah kanan dari 31. 65 itu lebih dari 31 dan lebih dari 43. Maka ini terjadi pertukaran. Jadinya atas sendiri 65. Ini 43, ini 28, ini 31. Ya, begitu. Kemudian masuk ini sudah lengkap kiri kanan. Sekarang kita ngerjakan yang bawahnya akarnya 15. Kita masukkan 35. Dimasukkan 35, akar sebelah kirinya 15. Dilihat lebih besar mana? Lebih besar 35. Maka ini terjadi pertukaran. Nah, jadinya seperti ini. 65, 43, 28, 31, ini 35, ini 15. Ya. Kemudian dimasukkan lagi data terakhir 78 di sebelah kanan, akar sebelah kanan dari 35. 78 ternyata lebih besar dari 35 dan lebih besar dari 65, maka terjadi pertukaran. Nah, ini atas sendiri adalah 78. Ini 43, ini 28, ini 31, ini 65, ini 15, ini 35. Nah, kalau sudah begini ini sudah tersusun heapnya ya, jadi sudah tersusun. Jadi seperti ini akarnya nanti ya. Jadi atas sendiri paling besar ya. Gitu. Nah, kemudian kita menginjak ke tahap berikutnya yaitu pengurutan, yaitu ujung ditukar dengan kepala. Nah, jadi misalnya kalau tadi waktu menyusun heap itu dimulai dari sebelah kiri, sekarang untuk mengurutkan dimulai dari sebelah kanan. Jadi antara ini ujung kanan ditukar dengan kepala. Ini dipertukarkan. Nah, ini tukar dengan ini. 35 ditukar dengan 78. Nah, setelah ditukar, ini kan setelah ditukar, ini nanti langsung dikotak. Berarti dia sudah urut di posisi terakhir, gitu kan? Nah, setelah ditukar dibandingkan lagi, apakah ini lebih besar dari ini? Tidak, maka ini nanti dipertukarkan. Jadi 65, 35 ya. Terus 78, 15. Nah, kemudian ujung yang ini ditukar dengan kepala lagi, ditukar. Nah, ditukar. Jadinya seperti ini. Setelah ditukar ini di kotak. Ya. Kemudian
Dilihat lagi sekarang ke sini, ini dibandingkan ini dengan ini dengan ini. Nah, apakah ini yang terbesar? Tidak, maka ini nanti yang ditukar. Jadinya ini 15, 31, ini 43. Jadi setelah ditukar baru di apa itu kok ditukar? Setelah diurutkan baru nanti ditukar ya. Ini ditukar dengan 15. Jadi ini diurutkan dulu baru ditukar. Ya. 43 ditukar dengan 15. Nanti setelah ditukar di kotak ini, di kotak tek gitu. Ya. Gitu. Nah, setelah selesai ini cari yang paling besar di antara dua ini dibandingkan dengan atasnya, ya. Apakah ini yang paling besar? Tidak. Maka ini ditukar dengan ini. Ya. Jadinya ini 35, 31, 28, ini 15 ya. Nah, sekarang ditukar antara 35 dan 28 ya. Nanti setelah ditukar ini di kotak, 35 di kotak ya. Kemudian dilihat lagi di antara ini mana yang paling besar ini, maka ini nanti diurutkan, ini dipindah ke sini ya. Jadi urutannya jadi ini 31, ini 28, ini 15. Nah, sekarang ini 31 dan 15 ditukar ya. Terus nanti di kotak ya, sini. Nah, ditukar di kotak. Nah, kemudian dibandingkan lagi apakah ini lebih besar dari ini? Tidak, karena ini dipindahkan ya. Diurutkan lagi. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi nantinya jadinya atas sendiri 28, 15. Ini kemudian ditukar ya, tukar di kotak. Nah, kemudian karena ini sudah di kotak, atas sendiri juga di kotak. Jadi ini sekarang sudah urut. Kalau sudah di kotak semua berarti sudah urut. Jadi 15, 28, 31, 35, 43, 65 dan 78 begitu. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.